Halo Mas Yusing. Selamat siang. Ya, selamat. Halo. Wih, apa kabar Mas? Lagi di Bandung ya? Di Cimahi, rumahku Cimahi. Oh, Cimahi. Ya. Sini ngobrol santai aja Mas Yusing. Ini Oke. sama teman-teman seni sama ibu-ibu bank sampah juga. Ya, ya. Anak-anak bank sampah lah istilahnya. Hmm. Ini nunggu teman-teman dari Dinas DLHK juga. Sebentar. Belum masuk. Atau saya mulai dulu Mbak Rosi, dimulai aja ya. Arsitek, Mbak, bukan arsitektur. Oke. Iya Mas Yusing prinsipal ya. Prinsipal arsitektur. Saya sering lihat YouTube-nya kok. Dan pernah waktu itu ketemu di Kementerian Pendidikan tentang rumah mikro. Jadi saya pertama cerita tentang acaranya besok dulu Mas Yusing. Bienal Bank Sampah. Jadi Bienal Bank Sampah itu dari riset bahwa Indonesia adalah penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China. Dan Indonesia menargetkan tahun 2025 30% sampah terkurangi, 70% sampah tertanggulangi. Sehingga kita membuat acara Bienal Bank Sampah. Tema dari acara besok Bienal Bank Sampah itu adalah mindset, pola pikir. Bagaimana merubah pola pikir, terutama generasi Z atau anak muda, tentang pengelolaan sampah dan pengurangan sampah menjadi sumber daya baru. Hubungannya sama Mas Yusing itu adalah rumah mikro, ikon dari Bienal Bank Sampah kita. Jadi saat Bienal Bank Sampah berlangsung pada tanggal 23 sampai 30 Juli, selama 1 minggu, kita membuat rumah mikro yang 51% bahannya itu terbuat dari limbah. Seperti lantainya dari paving block, temboknya dari kertas yang dipres sampai kering dan dilapisi seng bekas. Kenapa kita membuat rumah mikro itu? Karena banyak teman-teman kita yang gajinya itu sehari 20.000 sampai 25. Bagaimana mereka bisa memiliki rumah? Misalnya tukang ojek, tukang becak, terus angkat-angkat, tukang las yang hasilnya dikit. Nah, itu bagaimana kita membuat rumah untuk mereka, maupun mereka bisa memiliki rumah. Contoh yang asli juga teman-teman kita, namanya Mas Joko. Mas Joko itu penghasilannya di bawah 50.000 per hari.
di bawah 50.000 per hari. Ada juga Connect yang hasilnya sedikit. Contohnya Mas Ari seperti itu. Nah, kita ingin membuat rumah untuk mereka. Nah, kita baru membuat desain seperti ini. Yang kita butuhkan dari Mas Yusing itu gambar rumah yang udah ada aja, Mas. Biar bisa kita buat. Sebenarnya kalau arsitek ITB atau yang membuat mahasiswa ITB atau lulusan kuliah itu bisa membuat gambarnya, bisa baca gambarnya gitu loh. Tapi kalau di sini tuh adanya tukang las, tukang pagar yang butuh gambar simpel, kita tinggal buatkan maket seperti ini, tinggal diperbesar aja nanti hasilnya gitu. Itu bisa disambung Mas Yusing, bagaimana pendapatnya? Ya, minta tolong di-share aja desain rumahnya seperti apa ya. Bisa ditampilin nggak lewat mana gitu, biar bisa jelas. Ini baru kita ambil dari internet ya, Mas Yusing. Desain-desain rumah mikro kita baru ambil di internet, gambar, setelah itu kita buat maketnya. Nah, yang kita baru membuat di Bayat itu adalah rumah mikro yang warna putih ini. Nah, ini ukurannya ya 3x6. Pengeluaran dari kita kalau bisa di bawah 5 juta. Karena kita beli per kilon di rongsokan, sengnya juga, sapi tanknya dengan harga yang murah, dan biloknya dari sampah plastik. Jadi kalau di kota-kota itu kan biasanya ada gang-gang kecil tempat pembuangan sampah ya Mas Yusing, atau tempat yang jarang dipakai antara rumah satu dan rumah yang satunya. Itu saya kira lebarnya ya 3x6 meter lah. Lebarnya 3, panjangnya 6. Itu biasanya yang ngurus kan kelurahan, itu punya negara. Dan itu inisiatifnya kita akan ada rumah-rumah kecil di situ yang bisa ditinggali sama orang yang tidak bisa memberi rumah dengan harga yang sangat mahal. Jadi kita ingin membuat rumah mikro dengan harga 5 juta. Itu nanti strukturnya pakai apa tiang-tiangnya? Pakai besi bekas, Mas. Harga besinya udah dihitung berapa? Iya, jadi sekilonya itu mongah 5,5. 5,5. 5,5 apa? 5.500. 5.500 per kilo. Ya. Untuk Ya, kebutuhan 3x6 itu butuh berapa kilo kira-kira? Saya khawatir 5 juta habis hanya untuk besi dan nggak cukup loh itu. Iya, sebenarnya kita habisnya di situ ya, karena apa namanya, tiangnya itu harus kuat dan besar. Jadi ada dua, maksudnya, begini Ben, ada dua isu ya. Yang pertama adalah tentang lokasi ya. Lokasinya kalau memang bukan punya pemilik atau tidak ada yang memberikan hibah begitu, artinya mungkin entah punya siapa gitu, itu bisa menjadi karena itu namanya ya ilegal gitu ya. Jadinya mereka yang mengisi ruang-ruang yang bukan miliknya sehingga tidak jelas status tanahnya terhadap penghuni, maksudnya itu menjadi masalah jangka panjang karena nanti bisa saja maksud kita menolong tapi akhirnya adalah tanah itu menjadi sengketa begitu, dan malah orang itu
bisa digusur lagi nantinya, entah oleh yang berkepentingan terhadap tanah itu atau oleh pemerintah gitu. Karena bisa membuat lingkungannya juga menjadi kumuh gitu ya misalnya ya, atau mungkin di apa namanya diprotes oleh sebelah rumahnya misalnya. Jadi saya kira ini harus hati-hati ya, karena tentu niat baik ini kan tidak menyingkirkan hal-hal yang apa ya, secara etika memang harusnya benar gitu loh. Kecuali memang ada yang meminjamkan tanah. Kalau ada yang meminjamkan tanahnya untuk menumpang di situ, itu nggak masalah. Karena kita juga kan, apakah teman-teman ini bisa menjamin bahwa yang kita bantu, yang teman-teman bantu itu nanti misalnya pun rumahnya jadi dan tinggal di situ, dia lalu tidak membuat kerugian atau tidak membuat hal-hal yang negatif di sana misalnya. Gitu ya. Jadi itu faktor-faktor yang berat menurut saya buat teman-teman gitu, karena pertama memang tanahnya belum berstatus, kedua karena ini inisiatif teman-teman sehingga seolah-olah teman-teman bertanggung jawab terhadap kehidupan dia gitu, perilaku dia maksud saya, itu yang berat gitu. Lalu yang kedua tentang 5 juta itu sangat ambisius ya. Saya sendiri nggak mampu ya, kecuali memang ada banyak sumbangan-sumbangan gitu. Kalau semuanya banyak harus dibeli dan misalnya tukang harus dibayar juga misalnya begitu. Karena ini faktornya adalah ketika bicara rumah, maka faktornya adalah keamanan. Keamanan buat yang menghuni. Jangan sampai nanti rumahnya dibangun lalu baru sebentar miring atau berkarat atau ambruk atau dan lain sebagainya ya, malah jadi negatif kan. Gitu. Dan ketiga mungkin yang ketiga mungkin ukuran 3x6 itu sebetulnya masih besar sebetulnya. Cukup besar ya, 18 meter persegi itu cukup besar. Jadi kalau memang betul-betul masih ini misalnya tanahnya sudah clear, sudah bisa jelas di mana, lalu akan buat sebagai inisiatif. Saya kira teman-teman jangan terlalu optimis bahwa ini akan selesai begitu dalam waktu festival itu, tetapi memulainya oke. Mungkin bisa kecil aja dulu, misalnya 3x3 atau 2x4 begitu ya, sebagai tempat berteduh aja dulu, bukan rumah jadinya. Jadi ruangan berteduh aja. Karena kalau rumah, apalagi nanti dilengkapi dengan kamar mandi, dengan septic tank dan lain sebagainya, itu pasti mahal gitu. Walaupun kita beli yang bekas ya, jadi tidak akan cukup saya kira. Yang pertama tadi yang Mas Yusing, memang akan timbul sengketa kalau tidak ada izin dari kelurahan. Itu nanti urusannya sama kelurahan. Saya pernah mau mengurus hal yang seperti itu, yang antara rumah itu ada sisa tanah. Itu kerjasamanya nanti sama kelurahan. Dan yang kedua, ya benar sih, emang besi itu belinya mahal. Per kilonya 5.500, apalagi jadi rumah untuk tingkat 2 yang kamar di atas dan ruang tamu sama kamar mandi dan dapur di bawah. Itu makanya kita ingin membuat suatu terobosan teman-teman kita yang kurang mampu agar mereka punya rumah, memiliki rumah, sehingga kita rubah itu pertama mindset-nya, bagaimana memakai barang bekas, misalnya sengnya itu berkarat, kita cat pakai cat gudang yang dijual setengah harga, lantai dari paving block, dan karena teman kita juga banyak tukang las, jadi pakai jasa teman dan bayar juga seadanya, yang kita punya seberapa seperti itu. Dan yang memang saran saya jadinya memang harus, kalau ini memang sudah akan dikerjakan, sebaiknya memang jauh-jauh hari dihitung lebih detail ya. Jadi jangan hanya karena tukang lasnya harganya lebih murah misalnya, tapi harus dihitung berapa
berapa hari kerja, berapa biayanya. Kan kalau mau ngelas pun perlu listrik misalnya, lalu perlu besi lasnya gitu ya. Ketika membuat lantai pun harus dihitung berapa sih biaya untuk membuat lantai itu. Memasang lantainya bagaimana. Jadi memang detail. Nanti dindingnya berapa, luasnya, harganya berapa, besinya berapa. Jadi harus dihitung satu-satu sampai atapnya berapa supaya realistis. Karena kalau tidak dihitung nanti sudah dimulai tidak selesai jadinya kan jadi malu juga programnya nggak selesai kan jadi beban buat semua begitu. Jadi sebaiknya perlu dihitung agak lebih detail karena sangat tidak mudah menurut saya ya. Belum lagi persoalan ini kan banyak material-material yang sifatnya eksperimen ya. Teman-teman baru buat misalnya itu bagus ini inisiatifnya misalnya lantainya campuran dari kertas dan lain sebagainya ya. Tapi apakah daya tahannya bagaimana? Kalau kena tumpahan apa misalnya atau kena kelembaban dari tanah, dari lantai. Lalu bagaimana permukaan atasnya, apakah cukup aman, sengnya itu, atau bagaimana kalau sengnya berkarat, kemudian malah jadi penyakit dan lain sebagainya gitu. Kebayang nggak maksudnya ya? Iya. Oke. Jadi saya sarankan sih teman-teman harus betul-betul berhitung dan menguji sebetulnya, menguji dulu. Karena ini udah tanggal segini ya, saya tidak sarankan 2-3 betul-betul launching bikin rumah begitu karena apalagi teman-teman belum pernah ya. Oh iya, itu Belum pernah bikin skala 1:1 kan? Dari beberapa bulan yang lalu. Jadi masih proses, maksudnya di akhir besok acara rumahnya diibaratkan selesai gitu untuk launching. Oh, Dan nanti sedang dikerjakan, sudah sedang dikerjakan. Iya, sedang dikerjakan. Nanti kalau ada orang yang teman yang memfoto nanti akan segera kami kirim Mas Yusing. Bagaimana tanggapan Mas Yusing? Ya, perlu banyak bertanya ke teman di sana yang misalnya lebih misalnya ke tukang las. Tanya ke tukang lasnya ini besinya kuat atau enggak, kira-kira begitu ya, ukurannya cukup atau enggak gitu karena pembebanan kan, jumlah orang yang tinggal berapa, bebannya seperti apa. Itu harus ditanya ke sana juga supaya meyakinkan ya. Oh ya, ini ada teman DLHK yang baru gabung. Siapa? Nggak kelihatan wajahnya ya. Oke. Baru sih bisa. Proses yang sedang dikerjakan sudah sampai mana sekarang? Prosesnya baru konstruksi dasar Pak Yusing. Udah 2 tingkat kita bangunnya. Pakai seng sama baja yang beli di Rongsokan yang Mongah tadi. Tapi belum ada kamar mandinya. Bajanya tuh baja apa? Besinya? Baja bekas dari pom bensin. Bekas apa? Dari pom bensin yang tiang-tiang itu. Oke. Itu sudah habis berapa? Buat besi-besi dan semuanya. Itu habis sekitar 6-10. Baru ya kan? konstruksinya kan? ya. Ya. Ya artinya akan lebih dari 5 gitu kan. Ya. Dan ini masih panjang, saya kira masih akan bertambah cukup banyak ya. Nanti lantainya panggung atau tidak? Enggak, Pak. Cuma enggak. Cuma seng ditempel di tiang-tiang di titik di las gitu. Pakai konstruksi bawah. Pakai cakar ayam. Ya, ada rangka lantainya. Berarti dia lantainya tidak menempel tanah. Tidak ada konstruksi yang ditancapkan di tanah. Tadi yang rangka sengnya itu seperti apa? Bentuk apa? Bentuknya ditempel.
Maksud saya antara lantai dengan tanah itu ada celah nggak atau nempel aja? Kok lantai 1 nempel? Lantai 1 nempel ya. Ya. Material lantainya apa? Material lantainya kita semen dulu, baru semen. Jadi Oke. tanah kita semen. Ya. Jadi tetap gitu. Ya. Nah itu setelah yang rumah mikro 1 selesai itu kita akan buat yang enggak, rumah-rumah yang tetap. Jadi bisa diangkat, dipindah gitu. Nah, yang ini kan nggak nempel. Nggak nempel tanah. Oke. Lalu nanti atapnya apa? Atapnya juga dari seng, Mas. Di bawahnya seng apa? Di bawahnya seng besi holo. Nggak ada penutup lagi ya? Enggak. Biar enggak panas, kira siapa ya? Itu kan Nah, itu mungkin akibatnya panas kan? ya panas sekali dan berisik kalau hujan. Bising. Iya, berisik. Kira-kira biar nggak berisik pakai apa, Mas? Yang murah tapi perlu waktu sih ya dirambatkan pohon sebetulnya. Tapi itu masalah kalau ada talang ya, bisa bikin talang mempet ya. Kalau nggak ada talang aman gitu, dijatuhkan ke bawah. Kalau nggak ya harus pakai insulasi apa? Ya minimal ada bilik bambu, itu mengurangi sedikit sih. Apa namanya, ditambah limbah kertasnya, Mas? Di bawahnya. Di studio musik itu kayak hampir kayak peredam suara kan dia. Iya betul. Walaupun nanti kalau memang si kertasnya itu tidak padat, saya kira di tempat kita kan banyak sekali serangga ya, itu juga bisa masalah karena dia menyimpan kelembaban. Kalau si limbah kertasnya nggak betul-betul kedap gitu, menyimpan kelembaban, bisa berjamur gitu di dalam dan lain sebagainya ya, persoalan-persoalan lainnya. Atau kalau di sana bisa dapat karung goni yang murah begitu, yang bekas, diisi aja sekam padi, mungkin bisa dapat gratis sekam padinya, lalu ditumpukin di atas atap sengnya, disusun sehingga atap seng itu tertutup oleh karung goni yang berisi sekam atau jerami padi. Jadi sekam dan jerami padi itu berfungsi sebagai insulasi karung goninya supaya dia nggak kemana-mana si sekam padinya ya. Mungkin agak awet sedikit. Akan kita eksperimenkan ke rumah mikro yang kita buat. Ini kiri kanannya menempel dengan buat rumah mikro dari itu ya, kiri kanannya. Apanya, Ben? Biasanya kalau Mas Jusing dari kayu ya, sama yang tradisi gitu. Enggak mesti sih, ada yang pakai besi, ada yang pakai scaffolding, ada yang pakai bambu. Kayu juga kelihatannya akan buat, jadi bisa aja, apa aja sih. Tadi apa Mas, yang kiri kanannya nempel apa? Nempel tetangga nggak? Lokasi rumahnya nanti? Nggak. Masih ada jaraknya? Iya, karena rencananya maksudnya rumahnya ini bisa dipindah-pindah gitu. Jadi tergantung tempatnya juga sih, kalau sampingnya ada tembok, jadi nempel tembok. Jadi nggak gampang robohan, ngomong miring gini kan. Karena di sebelah kanan kirinya ada tembok. Tapi kalau misalnya ini dipasang di gunung gitu atau di hutan gitu, nggak ada kanan kirinya. Yang akan dibuat nanti, yang pertama ini gimana? Yang dibuat nanti kanan kirinya nggak nempel sama tembok. Nggak nempel, ada jarak ya? Jauh jaraknya? Ya, sedikit jauh lah. Setengah meter sampai 1 meter. Oke. Jadi masih bisa buat lewat. Ya. Sebetulnya nggak nempel lebih lebih terhindar dari bocor sebetulnya. Kalau dindingnya bagus, atapnya bagus ya. Kalau nempel sama tetangga itu nanti
celah di antara dua dinding atau di talang atap itu bisa rembes ke dalam resikonya. Dindingnya rencananya pakai apa? Dindingnya seng, terus kertas, spon, tapi Mas. Jadi apa namanya, kertasnya itu sebagai pendingin juga dan penguat. Tas daur ulang yang saya fotokan kemarin. Ya. Berapa tebal kira-kira kertasnya itu? Kertasnya paling tebalnya 20. 2 mili? Karena kita membuat alat presnya juga alat pres 2 buat cm? sendiri. 2 cm berarti? Iya. 10 kali 10 lah. 10 cm kali 10 cm ada. Ketebalannya? Ketebalannya sekitar 5 cm. Nah, ini kan ada persoalan kalau dia ukuran panel dinding kertasnya itu 10 kali 10 cm, dia kan perlu dudukan untuk menempelkan dia kan. Yeah. Maka kalau kecil itu akan banyak sekali rangka. Setiap 10 cm teman-teman harus bikin rangka untuk membuat dudukan si kertasnya. Itu jadi sangat mahal loh rangkanya. Bayang nggak? Iya. Ya mungkin material kertasnya bisa murah, tapi rangkanya yang bikin jadi mahal. Dan akhirnya jadi banyak material yang lain yang dipakai, tidak betul-betul bisa mengurangi material ya. Jadi kertasnya itu mungkin sebagai pengganti batu bata, Mas Yusing. Jadinya di plaster. Iya, plaster. Tingginya 5 cm, tapi tebalnya 5 cm. Iya, tebalnya 5 cm. Supaya dia nggak terguling kalau didorong? Apa? Supaya nggak terguling kalau didorong, karena tipis sekali kan itu. Iya kan, pakai semen. Makanya itu pengganti batu batanya aja. Ya, tapi kan dia tipis. Dibanding batu bata kan 10 cm ya. 9-10 cm ya. Kalau ini kan cuma 5 cm. Dengan ketinggian tertentu kan batu bata aja perlu sebetulnya ada penjepit kiri kanan atas bawah setiap sekitar 9-12 meter persegi. Itu harus ada penjepitnya. Kalau enggak dia bisa lepas juga si dinding batanya kalau didorong atau disandarin. Jadi ini juga perlu membuat rangka juga. Mungkin kalau setipis ini rangkanya mungkin harus lebih dekat ya, setiap 4 meter persegi mungkin, setiap 5 meter persegi harus ada rangka keliling. Nah, ini makanya kita buat kerangkanya gini, Mas. Ini dasarnya kan seng. Di sini ada besi-besi. Kotak-kotak itu ya? Ya. Nah, ini dimasukin kertas-kertasnya sama semen tipis kan. Terus itu ditutup sama seng. Ditutup sama seng. Ya. Oke, kalau itu sih udah cukup bagus. Tergantung ukuran jarak itunya sih. Jarak kotak-kotaknya berapa kali berapa itu? Kalau di sini 3 kali 6 berarti setiap 2 meter ya. 2 kali 2 ya? Ya. Oke. Di sini ada Pak Dwi Mariono. Pak Dwi Mariono dari Dinas Lingkungan Hidup, bisa disapa Pak. Selamat siang Pak Dwi. Teman-teman juga. Ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Iya, salam kenal. Iya, salam kenal juga Pak. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Pak. Iya Pak. Iya. Maaf tadi agak terlambat. Iya. Binil Bank Sampah ini Pak Yusing bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai government dan NGO-nya anak-anak muda, bank sampah, dan para seniman.
Ya, ya. Iya Pak Yusing. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan temanku Lima Benua. Sudah lama Pak kami bermitra dengan Lima Benua Pak. Sejak 2016 kami sudah selalu bermitra. Jadi terima kasih temanku Lima Benua karena sudah banyak kontribusinya terhadap kegiatan kami Dinas Lingkungan Hidup. Khususnya dalam ini Pak, dalam pengurangan sampah. Itu Pak Yusing yang kami sampaikan untuk Liben. Iya. Bank sampahnya sudah sampahnya sudah berjalan Pak, bank sampahnya. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Jadi untuk pengurangan sampah itu kami ada beberapa kegiatan sih. Jadi salah satunya kegiatan bank sampah. Bank sampah. Sudah berapa tahun? Oh, sudah kami itu mengikuti sejak 2012, Pak. 2012 yang kami kan selalu komunikasi dengan Mas Bambang Suwerda itu, yang pencetus bank sampah. Kebetulan kami sebelumnya juga sudah kenal, ya kamu selalu bermitra dengan Mas Bambang Suwerda. Itu Pak. Nah, tapi kami juga TPS 3R. Ada TPS 3R yang lumayan banyak Pak kami. Di support dari APBD juga tinggi untuk TPS 3R. Karena mungkin pemerintah kabupaten menganggap yang TPS 3R itu pengurangannya lumayan banyak Pak. Karena kan tiap hari mereka beroperasi. Ya. Itu. Ada yang satu titik itu bisa mengurangi sampah per bulan itu 30 reaksi, ada yang 30 ton sampai 50 ton. Sedangkan bank sampah memang ini juga nanti mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPS Pak. Jadi di tingkat RW, di tingkat RT ada kelompok-kelompok bank sampah. Jadi mereka memilah mana yang layak dijual, kemudian residu yang yang non organik itu ke TPS 3R. Itu Pak. Berarti nanti Liben dapat kertas-kertasnya dari situ ya? Iya, jadi Saya itu di negeri Belangwetan itu ada bank sampah yang setiap bulan, setiap tanggal 10 itu selalu kumpul untuk menimbang pemilahan sampah mereka. Ada yang kardus, ada yang kertas, ada yang logam, ada yang plastik, dan sebagainya. Jadi itu adalah kegiatan rutin ibu-ibu dan anak-anak. Di Geritan sendiri bank sampahnya ada ibu-ibu dan 40 anak-anak. Kalau pelatihan itu yang paling excited ya anak-anaknya sih. Karena untuk menumbuhkan mindset itu lebih cepat juga dari anak-anak. lumayan ya, bagus ya, udah pada masih berjalan ya. Kalau di tempatnya Pak Yusing ada bank sampah atau Pak Yusing ikut bank sampah juga? Di tempat rumah saya sih nggak ada nih kayaknya. Oh. Kalau di sana kan sudah dipilah nih di bank sampah ya, ada plastik, ada segala macam ya. Nah, hasil pemilahannya itu masuk ke mana? Berapa persen yang bisa tereduksi lagi dari bank sampah? Bank sampah kan hanya memilah-milah ya. Hasil pemilahannya itu nanti ada yang ke TPA, ya, itu nanti diolah lagi jadi kompos. Jadi barang seperti yang bisa jadi sirkulasi ekonomi. Kalau yang bank sampah di daerah-daerah udah mulai motivasi buat paving block, terus recycle, sandal jepit, dan sebagainya. Sesuai dengan reduce, reuse, dan recycle. Iya, iya. Iya Pak. Jadi kan kami tuh setiap tahun ada kegiatan pameran produk bank sampah Pak. Yang tahun-tahun sebelumnya itu jadi kita mengundang kelompok-kelompok bank sampah, lantas kemudian dia pamer produksi mereka. Kertas, ada yang di Pukun Samuso itu sudah produknya sudah menasional. Jadi ada tas,
ada dompet dan sebagainya, itu semua dari limbah. Nah, kebetulan mereka mendapatkan limbah itu dari Aqua, Investama, Pak. Bahkan mereka kekurangan bahan yang dirukun sampai itu. Jadi kami tiap tahun ada pameran itu. Nah, untuk tahun ini beda. Jadi kemasannya beda, Pak. Dari sentuhan teman-teman Liben itu pendekatannya dengan pendekatan seni, sehingga ini muncul kegiatan yang digagas temanku 52 itu, Pak. Iya. Bagus. Walaupun memang PR produk itu banyak yang saya lihat sepintas produk-produk daur ulang itu sebetulnya nggak bagus ya. Jadi hanya memperlambat aja kan, pada akhirnya jadi sampah lagi gitu ya. Oh, itu iya, memang nggak mudah sih proses sih, Pak. Iya. Sebenarnya kita juga ini sih, kalau kita bicara bank sampah yang ada di Klaten ya, ada di Klaten pure ini, Pak. Jadi yang sampah non organik yang mereka kelola. Kalau yang organik kita organik lebih mudah. Ya. Iya. Kita juga khawatir kita meng-create sampah, kalau nggak laku kan jadi sampah. Betul. Malah habis-habisin tenaga dan waktu. Betul, iya. Sebetulnya begini, Pak, teman saya itu dia orang mesin ITB, lulusan mesin ITB, menciptakan alat yang namanya teknologinya itu sebentar, saya lupa. Iya, Pak, kami juga ini mau cari inspirasi, Pak. Jadi untuk hidrotermal, Pak. Oh. Jadi ini ada Instagramnya Golimbah limbah gitu ya. Mesinnya itu bisa mengolah semua jenis sampah kecuali B3 yang beracun ya. Dan mungkin semacam kaca atau logam itu berat ya. Tapi kayak plastik, popok, pembalut semua bisa masuk situ. Alatnya itu jadi semacam mesin presto, Pak. Jadi tekanan tinggi, bedanya adalah dia ada blendernya di dalam. Semacam blender begitu. Jadi semua sampah yang masuk ke situ nanti dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, dan di blender begitu, akan terpilah-pilah sendiri, ada biji plastiknya, ada minyaknya, ada air cairannya tentunya, ada serat karbonnya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti material-material padatnya itu sebagian bisa jadi pupuk, sebagian bisa jadi biji plastik, gitu. Bahkan cairannya bisa jadi pupuk. Kalau organik semua jadi pupuk organik. Tapi kalau campur sama limbah plastik, maka cairannya nggak betul-betul organik begitu ya. Tapi kalau proses lebih lanjut lagi di biolisis, maka si limbahnya itu, cairannya itu bisa terpisah antara minyak dengan air. Minyaknya ini kayak semacam minyak tanah gitu, bisa buat bahan bakar juga. Ya. Dan prosesnya karena ini tekanan dan suhu tinggi, dia cepat, Pak. Jadi kalau memproses limbah plastik misalnya dalam alat itu tergantung kapasitasnya, macam-macam ukuran alatnya. Mungkin 4-6 jam selesai, Pak. Satu periode. Itu pun tergantung lamanya karena kalau mesin presto kan perlu waktu untuk didinginkan baru bisa dibuka gitu ya. Kira-kira begitu sih. Itu apa, Pak? Teknologinya apa, Pak? Hidrotermal tadi, Pak, namanya. Jadi nanti saya bisa kirim ke Liben deh, ada beberapa YouTube-nya mungkin atau linknya ya di WA ke Liben. Bisa saja minta mereka presentasi atau bagaimana, karena mereka selama ini bekerja sama dengan perumahan biasanya begitu ya, untuk mengolah limbah-limbah perumahan. Jadi menurut saya jauh lebih habis ya sampahnya ya. Kalau dibuat produk kan perlu waktu dan membuat produknya nggak mudah, desain produknya kan berat. Gitu. Itu beda
Beda dengan insenerator itu Pak, beda ya? Tidak, ini tidak dibakar Pak. Jadi ini dimasukkan ke dalam mesin tertutup, kasih cairan, kasih air begitu, kemudian suhu tinggi, tekanannya tinggi karena dia tertutup kayak presto begitu ya, kemudian diaduk begitu, dicacah. Itu pernah jadinya jadi kendala kita saat buat paving block dari plastik kresek. Itu karena polusi yang ditimbulkannya, polusi udara yang pembakarannya kan. berbahaya. Ya. Jadi boleh. itu butuh sekali waktu mesin. Tapi pada saat itu bukan di internet, mesinnya yang sangat mahal dan jarang banget orang yang bisa seperti itu. Ya, kalau ini memang skalanya harus skala kawasan ya, mungkin RT, RW, kelurahan. Tapi kalau udah ada dana TPS 3R, mestinya kalau punya alat ini jauh lebih efektif, Pak. Kalau malas memilah antara yang organik dan non organik, masukin aja semua begitu. Bisa juga disatukan. Tapi kalau bisa dipilah lebih bagus. Ini akan banyak membantu. Tinggal nanti masalah perhitungan ekonomisnya ya. Apakah dengan mengolah dengan cara ini bisa lebih ekonomis dibanding sekarang kan hanya menimbun, ada upah upah tip buat kawasan dan lain sebagainya gitu ya. Upah truk untuk mengangkut dan lain-lain, itu perlu diperhitungkan. Saya sampahnya bisa habis gitu kalau dipakai hidrotermal ini. Itu ada yang sudah menggunakan itu. Nah, mereka kayaknya punya beberapa contoh dan beberapa rekanan yang menggunakan ini. Saya kurang hafal ya. Nanti saya kasih kontaknya. Tapi kalau saya lihat ini di Klaten kan cukup serius nih KLAK-nya untuk mengolah sampah ya. Jadi saya kira perlu bisa menjadi contoh untuk yang lain sih sebetulnya. Iya, betul. Iya, Pak. Itu kami minimal kalaupun belum seluruh sampah dikelola secara hidrotermal, mungkin ada satu percontohan untuk jadi bahan evaluasi ya. Satu mesin begitu untuk bisa diperbandingkan nanti dengan sistem yang lain, biayanya dan lain sebagainya. Yang selama ini kan yang TPS mesin pemilah pencacah itu kan masih teknologinya rekayasa Pak. Jadi belum ada paten, belum ada. Sehingga kami selalu evaluasi. Nah ini yang terakhir, yang baru-baru ini kan budidaya maggot Pak. Nanti kita hitung, antara budidaya maggot. Black soldier fly itu ya Pak? Kenapa? Black soldier fly itu ya? Betul. Black soldier, ya. Betul Pak. Ini ternyata di Klaten juga banyak budidaya itu Pak. Sekarang mau kita fasilitasi. Nah, karena saya hitung, gram telur nanti jadi maggot berapa, konsumsi sampahnya berapa, ini baru kita hitung. Iya. Nah, kembali lagi tentang rumah mikro, Mas Yusing. Ya. Besok mungkin kan saya dan teman-teman Kembayat untuk melihat lagi rumah mikro itu. Nanti kalau ada waktu saya foto, saya kirimkan Mas Yusing. Nanti bagaimana tanggapan Mas Yusing terhadap rumah mikro ini? Ya. Oke, boleh. Semoga lancar. Cuman kehati-hatian tetap perlu ya itu. Ya akan diperhitungkan lagi. Ya. Jika teman-teman generasi Z. Ya. Dan juga ke penerima manfaatnya harus dijelaskan bahwa ini masih percontohan, jadi bahan evaluasi, bukan produk jadi yang sudah dijamin pasti segalanya bagus gitu. Jadi biar penerimanya juga mengerti gitu ya, tidak salah persepsi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di Zoom ini. Nanti lanjutannya nanti saya selalu kabari Mas Yusing. Boleh, terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Dwi sudah bergabung dalam Zoom. Selamat siang. Ya.
Ya, ya. Waalaikumsalam.